Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang agung, suci, kudus, mulia, Tuhan yang selalu peduli dan setia pada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami. Dan saat ini kembali kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami dan juga taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Saya akan membaca Kejadian 19 ayat 27 sampai 29. Tertulis demikian. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus pada dunia membuat kita kehilangan semua. Tapi fokus pada Tuhan membuat kita mengalami kelimpahan. Kalau dalam hidup ini kita hanya mencari perkara-perkara duniawi, maka kita akan menjadi orang yang paling malang dan rugi. Tuhan berfirman agar kita mencari Dia, mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kisah Lot dan keluarganya merupakan sebuah tragedi kehilangan terbesar di tengah-tengah pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Sebelum bencana itu terjadi, Lot begitu tertarik dengan Sodom. Ia berharap banyak dari kota ini, tapi harapannya semata-mata berfokus pada perkara lahiriah dan materi. Ia tidak terlalu peduli dengan situasi tempat di mana ia berada, yang masyarakatnya penuh dengan dosa dan kejahatan, serta berbagai tindak amoral yang tidak berkenan. Walaupun ia berusaha hidup benar, tapi ada hal-hal yang mengkontaminasi imannya. Dalam Kejadian 19 ayat 27-29 ini, tertulis bahwa Abraham melihat dua kota di lembah Yordan itu sudah musnah. Asap membumbung tinggi ke atas dari kota-kota itu. Tapi Lot diselamatkan Tuhan karena doa syafaat dari Abraham. Namun walaupun Lot berhasil keluar dari bencana, ada hal-hal yang hilang dari hidup Lot. Apa saja yang hilang? Yang pertama, Lot kehilangan istri dan seluruh hartanya. Ketika Lot berpisah dari Abraham, pamannya itu, dan pergi menuju Sodom, ia membawa banyak sekali ternak dan harta benda. Tapi ketika Sodom dimusnahkan, ia keluar dari situ tanpa membawa apa-apa. Bahkan istrinya pun sayangnya menjadi tiang garam karena tidak taat pada perintah malaikat yang menyuruhnya untuk tidak menoleh ke belakang. Lot kehilangan hartanya yang berharga dan juga istrinya yang dicintainya. Yang kedua, Lot kehilangan prinsip kebenaran dalam keluarganya. Ketika sudah berhasil lari dan tiba di tempat yang aman, dua orang anak perempuannya melakukan hal yang terlarang, yaitu dengan membuat Lot ayah mereka mabuk dan mereka tidur dengan ayahnya itu untuk mendapatkan keturunan. Tinggal begitu lama di kota Sodom telah mengkontaminasi pandangan dan prinsip iman mereka, sehingga mereka menjadi kompromi dengan dosa dan tidak lagi peka pada apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga,
Lot kehilangan berkat dari Tuhan. Kita membaca di bagian-bagian selanjutnya apa yang terjadi pada Lot dan keturunannya dari kedua anaknya. Dua bangsa yang diturunkan dari Lot dan anak-anaknya, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon, mendapatkan kutuk akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Lot dan kedua anaknya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan apa yang terjadi pada Lot, kita hendaknya banyak belajar dan berusaha mengerti akan kehendak Tuhan, serta lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan hati kita tertuju pada harta dan perkara-perkara yang duniawi, tapi milikilah hati yang selalu mencari Tuhan, mengutamakan Dia dalam hidup kita, menyembah dan memuliakannya. Kalau kita mencari dunia, maka kita akan binasa. Tapi bila kita mencari Tuhan, maka kita hidup selamat selama-lamanya. Mencari dunia membuat kita kehilangan, tapi mencari Tuhan membuat kita mengalami berkat dan kelimpahan. Karena itu saudara, mari cari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kami begitu terfokus pada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara duniawi. Kami begitu mengutamakan materi dan kebendaan, perkara-perkara yang nampak di depan mata kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami agar kami berubah menjadi pribadi yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mencari Engkau dalam hidup kami, mengutamakan-Mu di atas segala-galanya, karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan sumber berkat yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, agar kami setia dan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, dan kami alami kemenangan, jawaban doa, dan jalan keluar dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.